Selamat datang kembali di podcast Sistomat. Di podcast ini kita akan membahas berbagai fenomena sosial secara kritis dan ilmiah. Tentu saja gue nggak sendirian bersama Bung MH. Apa kabar Bung MH? Kabar baik Bung Afal. Bung, kemarin kan di episode sebelumnya kita sudah membahas ekonomi informal dan ternyata tidak homogen. Tetapi ada kapitalis atau majikan yang sangat diuntungkan dengan adanya ekonomi informal, dan sebaliknya ada yang sangat dirugikan, yaitu para pekerja informal. Nah, kenapa sih Bung para pekerja informal itu nggak diformalkan saja? Kenapa nggak dipenuhi saja hak-haknya sesuai aturan yang berlaku? Ya, jadi memang idealnya ya pekerja informal ini kan kira-kira fungsinya sama dengan pekerja formal itu. Mereka bekerja, otomatis harusnya juga mendapatkan hak-hak sebagaimana para pekerja formal gitu, yaitu diatur negara, punya kontrak kerja, dapat jaminan sosial, mendapat upah minimum yang dilindungi negara gitu kira-kira. Tapi pekerja informal ini sulit gitu untuk mendapatkan hak itu karena ada narasi yang berkembang gitu ya, yang melihat atau memandang bahwa kalau pekerja informal ini diformalkan, diatur negara, punya kontrak kerja, sehingga nanti usaha-usaha kecil atau usaha mikro atau bahkan usaha menengah itu nanti harus membayar upah sesuai UMK, membayar jam sosnya, itu nanti klaimnya bisnisnya akan bangkrut gitu. Nah, jadi ini narasi yang dikembangkan untuk mencegah atau untuk menghalangi agar buruh informal itu diformalkan. Baik Bung. Kalau begitu, bagaimana pandangan Bung? Apakah memang benar kalau bisnis-bisnis kecil ini ketika memformalisasikan para pekerjanya atau memenuhi para pekerjanya akan bangkrut? Ya, sebenarnya kalau mau kita berpikir secara fair ya, mestinya harus dilacak dulu ya. Pertama, harus dilacak dulu kondisi dari usaha yang bersangkutan ya. Apa yang dilihat? Ya, pertama kita harus lihat struktur komposisi antara biaya produksi dan juga laba yang diperoleh oleh usaha yang bersangkutan itu gitu. Sehingga nanti kita bisa tahu, oh labanya sekian, oh biaya produksinya sekian, dari biaya produksi sekian itu biaya untuk buruhnya sekian. Dan nanti kemudian setelah itu kita bisa simulasikan dengan melihat bagaimana kalau buruhnya itu diformalisasi. Formalisasi itu kan membawa konsekuensi paling tidak pada 3 hal, Bung. Kalau buruh itu tadinya informal menjadi formal, konsekuensinya ada 3 itu. Pertama, upah ya. Upah otomatis ngikutin aturan ketenagakerjaan ya, bahwa upah buruh harus minimal sesuai dengan UMK gitu. Nah, ini konsekuensi yang pertama nih. Sehingga nanti kita cocokkan dengan laba segitu, bisa nggak ya bayar buruhnya sesuai UMK? Nah, misalnya gitu ya. Yang kedua, konsekuensinya adalah perusahaan juga harus ikut menanggung jaminan sosialnya buruh gitu, BPJS-nya ya. BPJS Kesehatan itu 4% harus ditanggung oleh majikan. Kemudian kalau BPJS Ketenagakerjaan 6,24% itu ditanggung oleh majikan, nah sisanya oleh pekerjanya gitu. Nah, itu konsekuensinya. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan laba segede itu, bisa nggak perusahaan itu misalnya nanti selain membayar UMK juga membayar BPJS-nya tadi ya, kesehatan maupun ketenagakerjaannya. Nah, yang ketiga juga soal jam kerja, Bung. Jam kerja ini kan kerja informal ini banyak yang kerja lebih dari aturan maksimalnya ya. Pemerintah kan memberi aturan maksimal itu kerja 40 jam per minggu atau 8 jam per hari gitu. Nah, nanti kita bisa lihat, bandingkan dengan kondisi kerja hari ini di usaha informal itu, pekerja informal kerja berapa jam itu. Kalau nanti jamnya dikurangi, masih bisa nggak bisnisnya itu berjalan itu kira-kira. Nah, itu nanti kita bisa simulasikan itu ya. Nah, yang kedua, simulasinya juga bisa gini, Bung. Terkait dengan upah ya. UMK itu kan namanya aja konsepnya upah minimum gitu. Nah, ini berbeda dengan konsep yang sering disebut dengan indikator kebutuhan hidup layak. Nah, biasanya KHL ini tentu saja jauh lebih tinggi nilainya daripada UMK. Nah, di Jogja itu kawan-kawan serikat buruh pernah mengadakan survei ya beberapa tahun yang lalu. Survei mereka mengindikasikan bahwa KHL ya, upah yang memenuhi standar kebutuhan hidup layak di Jogja itu harusnya sekitar 4 juta rupiah per bulan gitu. Nah, ini kan jauh lebih tinggi daripada UMK di Jogja yang sekitar 2,5 juta. Nah, nanti kita juga bisa simulasikan ya dengan laba tertentu gitu, bisa nggak kalau
perusahaan itu harusnya bayar sesuai KHL tadi ya, yang lebih tinggi dari UMK, nanti apakah bangkrut atau tidak. Nah itu nanti bisa kita lihat. Berarti paling tidak tadi ada 3 poin ya Bung, sesuai UMK, kedua memenuhi jaminan sosialnya, dan yang ketiga jam kerja, dan kemudian lebih advance lagi soal UMK. Tidak UMK tapi berpatokan pada KHL kayak gitu. Kebutuhan hidup layak. Baik. Bung, ada contoh konkretnya ya Bung yang bisa kita bahas lebih lanjut? Oke, jadi ada sebuah studi ya terhadap warung makan nasi Padang nih yang cukup terkenal di Jogja ya. Jadi studi ini melakukan survei terhadap 5 warung Padang di Jogja, dan dari hasil survei itu pertama ya, rata-rata dari pekerja di masing-masing gerai cabangnya itu ada sekitar 9 orang, dan dengan jam kerja yang luar biasa panjang. Jam kerjanya sekitar 15 jam per hari atau sekitar 105 jam per minggu. Yang ini berarti sekitar 2,5 kali lipat dari jam kerja maksimum yang diperbolehkan oleh aturan undang-undang. Jadi ini kerjanya luar biasa sekali eksploitatifnya itu. Ya, dengan kerja jam panjang seperti itu upahnya hanya ya dalam tanda kutip sesuai UMK, yaitu 2,5 juta. Meskipun sudah sesuai UMK tapi ini kan masih panjang sekali jam kerjanya, dan juga tidak mendapatkan jaminan sosial. Jadi ada 2 hak yang tidak dipenuhi. Jadi BPJS-nya nggak di cover, kemudian jam kerjanya lebih banyak gitu ya. Nah, sementara usaha warung Padang ini dari studi ini tadi ya, itu labanya sekitar 86 juta rupiah per bulan ya. Per gerai ini ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mencoba menghitungnya ya? Memberikan simulasi tadi. Kalau upahnya dinaikin, jam kerjanya dikurangi, kira-kira nanti keuntungannya jadi kayak apa gitu dari 86 juta. Apakah benar bangkrut ya, atau benar bangkrut atau enggak. Nah, untuk itu ini kawan-kawan bisa lihat di layar juga ya. Saya sambil lihat catatan ini Bung Hafal karena datanya detail ya, sehingga saya harus lihat catatan di sini. Jadi ini kita pakai simulasi yang pertama ya. Jadi misalnya tadi kan 9 orang itu belum dibayar BPJS-nya, meskipun sudah UMK ya. Nah sekarang kalau dibayar BPJS-nya, majikannya berkontribusi 4%, kemudian untuk kesehatan dan berkontribusi 6,24% untuk ketenaga kerjaan, maka total dari yang harus dibayar majikan untuk BPJS-nya untuk 9 orang itu adalah 2,3 juta. Per orang? Seluruh pekerja, 9 orang itu. Oke. Nah, jadi kalau total labanya dari 86.500.000 dikurangi 2,3 juta, itu mereka masih untung 84,2 juta per bulan. Nah, berarti itu untung ya Bung, 86 juta itu udah dikurangi biaya sebelumnya? Sudah, ini tadi laba bersih ya, 86,5 juta itu. Nah, tadi dikurangi 2,3 juta untuk bayar BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaannya dari 9 pekerja tadi. Berarti masih untung 84 juta, 2. Jadi ini masih banyak sekali. Nah, ini simulasi pertama ya. Artinya buruhnya dibayar UMK, BPJS-nya di cover, itu masih untung segitu. Simulasi yang kedua, nah sekarang kita nggak bayar 9 buruhnya itu dengan UMK, tapi dengan KHL yang 4 juta tadi ya, yang kawan-kawan buruh menghitungnya 4 juta di Jogja itu. Plus BPJS-nya semua dibayarin. Nah, kira-kira jadi seperti apa simulasinya? Nah, upah buruh yang harus dibayar menjadi 36 juta karena ditingkatkan pakai KHL ya, dan BPJS-nya all in itu menjadi 3,6 juta kira-kira. Nah, sehingga total labanya masih besar nih Bung Hafal ya, 86,5 juta dikurangi 36 juta dikurangi 3,6 juta, itu totalnya masih 46,9 juta per bulan. Per gerai. Per gerai. Jadi ini kalau buruhnya 9 itu dibayar KHL loh ya, bukan UMK, BPJS-nya di cover oleh restoran Padang itu, warung Padangnya masih untung 46,9 juta per bulan. Nah, ini kemudian kita pakai simulasi yang ketiga nih Bung. Kalau cuma 9 buruh yang kerja, tadi kan jam kerjanya berapa? 15 jam, kan nggak layak dong. Nah, gimana agar membuat layak? Berarti 8 jam. 8 jam kan bisnisnya nggak jalan. Berarti yang harus ditambah adalah pekerjanya dinaikkan 2 kali lipat. Nah, sekarang kalau pekerjanya dinaikin jadi 18 orang, kemudian dibayarin UMK plus BPJS-nya semua, nah itu masih ya dari simulasi ini
upah buruhnya menjadi 45 juta, kemudian BPJS-nya 4,6 juta. Nah, jadi laba bersihnya masih 37,8 juta per bulan. Jadi ini buruhnya di double ya, menjadi 18 orang dibayar UMK upahnya, tapi BPJS-nya dibayarin semua. Nah, ini berarti buruhnya sekarang kerjanya tinggal 8 jam per hari, nggak yang overwork gitu ya. Dan BPJS-nya dibayarin, itu aja warung Padangnya masih untung 37 juta per bulan. Nah, sekarang kita pakai yang paling ideal nih, Bung. Kalau tadi kan masih pakai UMK tuh. Iya. Sudah 18 orang buruh tapi masih pakai UMK. Nah, sekarang 18 orang buruh ya. Sudah jam kerjanya maksimal sekitar 8 jam, BPJS-nya dibayarin semua. Nah, sekarang ditambahin pakai bayarnya KHL, pakai standar KHL bukan pakai UMK lagi. Berapa jadinya? Nah, upah buruh naik totalnya menjadi 72 juta, BPJS-nya jadi 7,2 juta. Nah, keuntungan bersihnya masih 7,3 juta per bulan. Artinya masih untung. Artinya masih untung. Bahkan dengan standar KHL, buruhnya sekarang jadi 18 orang, artinya jam kerjanya layak, dan kemudian BPJS-nya dibayarin oleh majikan tadi. Jadi ini masih untung 7,3 juta per bulan. Jadi ini warung Padang yang kadang-kadang kita sepelekan ya. Wah, ini bisnis kecil-kecilan, oh ini ternyata ini laba bersih ya, 86 juta ini laba bersih, bukan omset gitu. Omsetnya bisa 2 kali lipatnya itu. Putaran uangnya masih Iya. Baik, Bu. Artinya sebenarnya jika buruh itu dipenuhi hak-haknya, yang pertama simulasi pertama adalah UMK dipenuhi UMK, kemudian jam kerjanya disesuaikan, dan kemudian jaminan sosial juga dipenuhi, itu masih untung. Dan terlebih lagi kalau misalnya pakai KHL ya. Pakai KHL itu juga masih untung. Ternyata masih untung. Artinya tidak ada ketakutan bangkrut, itu nggak ada ya, Bu? Ya, nampaknya ya agak menyesatkan ya, kekhawatiran akan bangkrut itu kayak seolah-olah hanya kapitalis perorangan tadi nggak ingin bangkrut gitu. Padahal buruhnya yang bekerja keras untuk bagi keuntungan si warung Padang ini tadi. Baik, Bung. Ada nggak, Bung, contoh lain yang bisa kita bahas? Ya, contoh lain misalnya di konteks ayam geprek ya ini ya. Di Jogja juga ada studi yang melakukan studi terhadap 3 gerai ayam geprek itu. Ini restorannya sudah formal ya, berbentuk badan hukum, tapi buruhnya itu tidak punya kontrak kerja alias informal gitu ya. Jadi buruhnya informal, jam kerjanya ini sebenarnya tidak terlalu tinggi tapi tetap melebihi 40 jam. Jadi jam kerjanya sekitar ya 8,5 jam per hari atau 40 jam lebih ya, atau 50-an jam per minggu gitu. Nah, upahnya itu sayangnya jauh dari UMK, Bung. Upahnya dari rata-rata, jadi masing-masing gerai ini rata-rata pekerjanya 11 orang ya. Itu masing-masing buruh upahnya rata-rata adalah 1,7 juta. Jadi jauh di bawah UMK Jogja yang 2,5 juta tadi. Nah, sementara labanya itu per gerai ya, bisnis ayam geprek ini preksu ya, geprek susu itu bisa sampai 200-an juta laba bersihnya. Nah, sekarang coba kita juga simulasikan ya, bagaimana kalau dengan laba segitu kita lihat kondisi kerjanya kalau dinaikkan ya UMK dan juga yang lain-lain. Nah, saya lagi-lagi lihat catatan karena ini menyangkut detailnya ya. Kita bisa lihat misalnya simulasi yang pertama ya, 11 buruh tadi dibayar sesuai dengan UMK ya. Tadi kan masih di bawah tuh 1,7 ya. Sekarang misalnya dinaikkan jadi 2,5 juta. Dan tadi nggak ada BPJS juga karena nggak punya kontrak kerja. Nah, sekarang BPJS-nya juga dibayarin ya, simulasinya kita bayarin semua, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, di mana majikan menanggung 4% untuk kesehatan dan 6 sekian persen untuk ketenagakerjaan gitu. Nah, itu upah buruh ongkosnya akan jadi 27,5 juta. BPJS-nya untuk 11 orang akan jadi totalnya sekitar 2,8 juta. Nah, labanya menjadi tadi laba bersihnya sekitar 205 juta dikurangi 27 juta dan 2,8 juta. Laba bersihnya masih sekitar 175,2 juta per bulan. Per gerai. Per gerai ini ya. Nah, ini kalau dibayar UMK dan BPJS-nya ditanggung semua oleh majikannya ini tadi.
dan masih untung sebesar itu gitu. Nah ini artinya dalam bisnis ayam geprek ini keuntungannya luar biasa sekali. Itu pun dalam tanda kutip kok ya masih tega-teganya gitu ya, bayar buruhnya itu di bawah UMK, yang UMK-nya sendiri masih jauh di bawah standar KHL tadi gitu ya. Jadi kalau simulasi yang kedua ya, kalau 11 pekerja itu dibayar sesuai KHL bukan UMK, jadi KHL dibayar 4 juta per bulan, kemudian semua BPS-nya dibayarin, itu upah buruh akan menjadi biayanya sekitar 44 juta dan all in BPJS jadi 4,5 juta. Nah, jadi kalau labanya tadi 205 juta dikurangi 44 juta dan dikurangi 4,5 juta, itu gerai ayam geprek ini masih untung sekitar 150 jutaan per bulan. Jadi ini masih jauh dari bangkrut. Ini mau untung yang luar biasa gitu ya, Bung Afal ya. Jadi ini saya kira ilustrasi bagaimana apa yang kita asumsikan bahwa seolah-olah bisnis kecil itu kalau di hak buruhnya dipenuhi itu tiba-tiba bangkrut, saya kira agak sulit dipertahankan. Baik, Bung. Lagi-lagi saya mau coba nanya, menegaskan 200 juta untung itu udah termasuk biaya-biaya lainnya, misalnya sewa gedung, lahan, iya, itu. Jadi itu sudah laba bersih ya. Wow. Jadi kalau omsetnya ya bisa 2 kali lipat dari itu. Baik, Bung. Bung, jadi poin apa Bung yang bisa Bung sampaikan dengan melihat dua ilustrasi ini? Ya, yang pertama kita bisa melihat bahwa sebagian UMKM itu atau ekonomi informal tadi itu tidak akan bangkrut gitu ya kalau pekerjanya itu diformalisasikan menjadi formal, dan otomatis konsekuensinya kan tadi ya, kalau menjadi formal ya harus bayar buruh minimal UMK, bayar BPJS-nya, kemudian jam kerjanya juga harus ada batas maksimalnya gitu ya. Dan kedua, bahkan sebagian UMKM itu mereka bisa bayar upahnya dengan standar KHL sebenarnya, bukan hanya dengan UMK ya. Dan dari hitungan-hitungan tadi, mereka nggak bangkrut gitu, meskipun bayar dengan KHL ya. Nah, dari dua kasus ini tentu saja kita tidak ingin mengeneralisasi ya, Bung ya, bahwa seolah-olah semua usaha kecil informal itu bisa kayak gitu. Nah, tapi justru kita juga bisa berargumen sebaliknya. Tidak semua bisnis kecil itu kalau buruhnya dipenuhi haknya akan bangkrut juga dong. Nah, makanya ini tergantung pada usaha mana yang kita maksud gitu loh. Nah, artinya kita perlu cari tahu dulu. Tadi ya, poin pertama yang di awal tadi, komposisi dari biaya produksi dan laba. Dan ini kita butuh studi-studi soal itu, termasuk ya keterbukaan dari para pelaku usaha itu untuk membuka komponen ya laba dan itunya. Kalau enggak, kita hanya akan bisa berdebat secara tidak produktif itu ya, kalau cuma nganggap oh yang ini pasti bangkrut atau nggak bangkrut itu, tanpa ada data yang jelas tentang klaim-klaim itu. Baik, Bung. Bung, kalau misalnya memang kondisinya seperti itu, sebenarnya apa yang telah negara lakukan? Saya kok khawatir jangan-jangan malah melanggengkan kondisi seperti ini. Iya, sayangnya karena negara ini ya sejak zaman Soeharto itu memang sangat pro bisnis ya, pro pertumbuhan ekonomi, maka yang pertama diprioritaskan adalah keberlanjutan bisnisnya gitu. Bukan nasib pekerjanya kayak apa. Jadi sepanjang ada usaha bisnis berkembang gitu ya, menambah buruhnya, ya itu bagi negara itu senang karena mengurangi pengangguran gitu. Tapi yang nggak diperhatikan negara tentu saja adalah kualitas pekerjaannya dong. Bagaimana Anda bisa mengklaim warga kita itu sejahtera kalau mayoritasnya pekerja informal itu rentan ya. Jam kerjanya tadi panjang, upahnya rendah, nggak ada jaminan sosial. Nah ini kan sangat bias terhadap pemilik bisnis artinya. Dan sebenarnya kebijakan negaranya cenderung anti buruh gitu, anti pekerja. Dan ini dibuktikan lagi dengan kebijakan terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang mengatur bahwa usaha kecil, mikro atau kecil yang usahanya itu punya buruh di bawah 20 orang itu boleh membayar buruhnya tidak sesuai UMK. Artinya boleh di bawah UMK. Nah ini tadi gimana? UMK aja itu udah rendah dibanding KHL, ini kok masih malah diperbolehkan di bawah UMK lagi. Ini kan berarti mengorbankan orang yang paling lemah dalam jaringan usaha informal ini, yaitu ya para pekerjanya tadi. Kalau para majikannya mah
senang kalau buruh-buruhnya dibayar UMK gitu ya, karena laba mereka menjadi lebih maksimal. Betul. Baik, Bung. Kalau gitu, apa sih, Bung, yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki nasib teman-teman pekerja informal sebagai orang yang paling dirugikan? Ya, yang pertama saya kira untuk men-settle perdebatan seperti ini ya, apakah bisnis itu benar-benar akan bangkrut atau tidak ketika pekerjanya diperlakukan dengan layak. Pertama-tama ya kita harus ada transparansi dulu tentang komponen biaya dan laba dari sebuah usaha itu. Nah, seringkali kan pemilik usaha nggak mau kan membuka dapurnya gitu. Nah, sehingga di sini harusnya ada negara yang memaksa untuk itu. Kalau memang kita pengen sebuah mekanisme yang fair gitu bagi pekerja maupun bagi pemilik atau si majikannya tadi. Kalau enggak ya, kalau tanpa transparansi kayak gini, kita nggak akan kemana-mana dan buruh selalu yang menjadi korbannya gitu. Karena argumen, wah nanti kalau diformalkan jadi bangkrut itu menjadi sebenarnya ya omong kosong kalau nggak ada buktinya gitu. Tanpa kita diperlihatkan mana biaya struktur biayanya, mana struktur dari laba yang diperoleh dari usaha itu per bulan seperti apa. Nah, kalau tanpa itu dibuka, itu saya kira tidak fair bagi si pekerja ya. Baik, Bung. Nah, yang kedua kemudian ya terkait dengan ini ya, ketika transparansi sudah dibuka atau kita mengupayakan agar itu ada transparansi, tentu saja kan negara kan nggak serta-merta akan mengabulkan itu. Makanya memang perlu ada solidaritas serikat-serikat pekerja ya, baik formal maupun informal gitu, untuk menekan negara agar mau memaksa pelaku ekonomi informal itu menjadi transparan gitu. Biaya produksinya berapa, labanya berapa, sehingga nanti bisa dirundingkan kira-kira upah yang layak itu kira-kira berapa. Jadi kalau tidak ada itu akan sulit, dan solidaritas antara pekerja formal dan informal ini memang tidak mudah ya, tapi paling tidak kita bisa mulai dengan meniadakan semacam perasaan superior ya, ini terutama untuk pekerja formal yang kemarin sudah kita bahas, yang merasa superior dan merasa berbeda dengan buruh yang lain, padahal baik pekerja kerah putih maupun kerah biru itu sama-sama eksploitasi ya, sama-sama menggantungkan pada upah untuk bertahan hidup. Nah ini saya kira yang bisa dilakukan untuk membuat agar pekerja-pekerja informal ini nasibnya bisa menjadi lebih baik. Baik, artinya memang solidaritas antara pekerja informal itu juga penting ya, Bu. Karena ya lagi-lagi nggak akan terjadi juga kalau misalnya nggak dituntut para kapitalis untuk membuka dapurnya, ataupun negara untuk memihak kepada para pekerja kayak gitu kan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu diskusi kita kali ini. Kita nantikan episode selanjutnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih.